Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang akan membahas konsep garis medan dan hukum Gauss. Nah, kita mulai dari medan listrik yang ditimbulkan oleh suatu muatan Q yang kita hitung pada titik yang ditunjuk oleh vektor R. Nah, perlu diingat bahwa R latin ini adalah menunjukkan jarak ataupun ini vektor satuannya, jarak dari muatan sumber ini ke titik yang ditinjau, yaitu titik R. Nah, sekarang untuk memudahkan pembicaraan selanjutnya, kita asumsikan saja muatan sumber ini berada di pusat koordinat. Jadi dia berada di pusat koordinat sini, maka untuk titik ini muatan Q-nya. Kemudian untuk titik yang ditinjau R, maka si R latin ini tentunya akan sama dengan R biasa ini ya. Jadi persamaannya akan menjadi seperti ini. Ya. Jadi kalau kita jumpai bentuk seperti ini, pertanda si muatan sumbernya berada di pusat koordinat. Oke. Nah, sekarang kalau kita perhatikan dulu gambar ini ya, yang lain kita abaikan dulu. Jadi misalkan kita ingin menggambarkan kekuatan medan listrik di setiap titik yang disebabkan oleh muatan positif misalkan. Sebagaimana kita ketahui bahwa medan listrik tergolong medan vektor, sehingga dia nilainya di setiap titik dalam ruang itu merupakan vektor. Maka pada titik ini misalkan kita gambarkan nilai dari medan listrik ini adalah vektor ke arah sana misalkan. Dan kekuatannya, besarnya itu digambarkan oleh panjang dari vektor ini. Nah, maka kalau kita tinjau nilai yang di titik sini, tentunya karena dia sudah semakin jauh dari muatan, dari sumbernya, melihat hubungan antara kekuatan nilai besarnya atau besarnya si medan listrik dibandingkan dengan R itu berbanding terbalik, bahkan kuadratnya R ya, berbanding terbalik dengan R kuadrat, maka semakin jauh dari sumber, besarnya E ini akan semakin mengecil. Jadi di titik sini panjangnya vektor akan semakin memendek ini ya, semakin memendek lagi dan terus semakin memendek lagi. Jadi penggambaran ini bisa bermanfaat untuk melihat bahwa semakin jauh dari muatan sumber, kekuatan medan listriknya semakin melemah, begitu. Nah, sekarang kita gunakan cara lain untuk menggambarkan kekuatan dari medan listrik di ruang ya, yang ditimbulkan oleh medan listriknya ditimbulkan oleh muatan sumber positif tadi. Cara lainnya, ini semua vektor-vektor ini kita sambung aja dengan satu garis begitu. Jadi seperti ini digabungkan jadi satu garis, ini satu garis, terus semuanya jadi satu garis. Arah panah menunjukkan tentunya arah medan ya, arah vektornya ya. Karena muatan positif maka arahnya menjauh dari muatan positif ini. Nah, tetapi berbeda dengan yang model semacam ini, kalau kita gunakan model seperti ini, lalu bagaimana dengan gambaran untuk kekuatan medannya? Karena ini kan sudah disambung. Kalau ini tadi kan satu titik ini diwakili oleh ini, satu titik ini diwakili oleh ini, dan seterusnya. Nah, maka kita memaknai pemodelan semacam ini, kita maknai dengan kerapatan garis-garis ini itu mewakili kekuatan medan. Ya, cara pemaknanya seperti itu ya. Kerapatan garis-garis ini mewakili kekuatan medan. Dan garis-garis ini kita namakan sebagai garis medan ya. Dinamakan sebagai garis medan. Maka kita bisa perhatikan dari gambar ini, pada wilayah yang dekat dengan muatan sumber, kerapatan garisnya tentunya lebih rapat ya. Sementara semakin menjauh dari sumber, garis-garis itu semakin merenggang. Pertanda kita tafsirkan bahwa semakin jauh dari muatan sumber,
kekuatan medannya semakin melemah. Nah, jadi cara menafsirkannya seperti itu, dan kemudian arah panah ini menunjukkan bahwa ini berasal dari muatan sumber yang positif. Lalu kalau untuk muatan sumber yang negatif, maka arah panahnya menuju ke muatan sumber tersebut. Sehingga dengan model semacam ini, kalau ada dua buah muatan positif dan negatif, maka kita bisa buat garis medan dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Perhatikan arah panahnya ya. Nah, maka bisa dilihat nih di wilayah sini tentunya kerapatannya lebih tinggi dibandingkan yang misalkan wilayah atas sebelah sini atau bawah sebelah sini. Karena di sini tentunya harus lebih kuat ya medannya dibandingkan yang di atas. Yang jauh dari sini ya. Lalu kalau ada dua buah muatan positif misalkan, maka sketsa garis medannya seperti ini ya. Tentunya tidak akan nyambung dari positif ke positif, tidak ya. Jadi kaidahnya tadi garis medan ini berangkat dari muatan positif menuju ke muatan negatif. Kemudian dia tidak boleh saling bersilangan ya, antara dua garis medan itu tidak boleh saling bersilangan. Nah, dan selanjutnya kerapatan garis medan akan mewakili atau menggambarkan kekuatan medan listriknya. Nah, sekali lagi ini harus dipahami bahwa garis medan itu hanyalah suatu konsep khayalan saja ya, konsep khayalan saja. Jadi tidak ada ceritanya dari muatan ini terus ada garis-garis dan seterusnya. Bukan seperti itu ya, itu hanya khayalan saja. Ini bagaimana kita mengilustrasikan kekuatan medan yang ditimbulkan oleh suatu muatan sumber. Nah, sekarang kita akan hapus yang ini saja. Maka kalau saya definisikan suatu besaran flux, yaitu integral E dot dA meliputi suatu permukaan S, ini dapat kita pandang sebagai atau mewakili jumlah garis medan yang menembusi permukaan S ya, E dot dA ini. Dan ini biasa kita sebut sebagai flux ya, flux. Jadi integral E dot dA ini bisa dipandang sebagai jumlah atau sebanding dengan jumlah garis medan yang melewati permukaan S. Jadi kalau misalkan permukaan S-nya seperti ini, misalkan, nah begini, lalu medan listriknya katakanlah ke sana, menembusnya ke sana, ini dari bawah tembus. Nah, misalkan di wilayah sini itu DA-nya ke sana misalkan. Nah, yang kita bayangkan permukaannya adalah yang tegak lurus terhadap arah E ini ya. Nah, sekarang kita akan terapkan untuk suatu kasus, misalkan kita punya muatan positif Q ya, plus Q di sini. Lalu kita akan tinjau banyaknya, atau kita akan tinjau flux di permukaan bola, flux pada permukaan bola ya, kok gambar seperti ini, flux pada permukaan bola berjejari R, katakan begitu ya, berjejari R. Berarti kita akan melakukan integral permukaan bola berjejari R ya, E dot dA. Maka kalau kita tinjau medan listrik yang menembusi permukaan ini, jadi kita tinjau medan listrik pada permukaan ini, berarti E pada posisi R itu tentunya adalah seperti ini ya.
K kalikan Q R topi per R kuadrat. Dengan catatan kita taruh sistem koordinatnya sedemikian rupa sehingga muatan Q-nya ada di pusat koordinat. Lalu elemen luasan yang ditembus itu tentunya adalah elemen luasan di permukaan bola. Nah, elemen luasan di permukaan bola tentunya sama dengan kalau kita nyatakan dalam sistem koordinat kulit bola ya, R kuadrat sin theta d par phi. Maka bagi yang masih bingung dengan ini, dibuka kembali pelajaran matematika untuk fisikanya ya, atau mungkin istilah orang lain, istilah di tempat lain mungkin Fismat, bisa dibuka di bukunya Mariel Buas itu ada ya seperti ini. Ini vektor satuannya tentunya adalah R topi ya, karena ini vektor ya. Kemudian maka kalau kita terapkan sekarang fluxnya ini sama dengan integral X-nya adalah ini kaki per R kuadrat R topi dot R kuadrat sin theta d par phi R dot. Nah, integralnya langsung kita tuliskan batas-batasnya. Karena ini meliputi seluruh permukaan bola, berarti tetanya dari 0 sampai pi, kemudian par phi-nya dari 0 sampai 2pi. Ya, kita gunakan sistem koordinat kulit bola, spherical coordinate. Nah, kemudian ini ada R topi dot R topi jadi sama dengan 1, lalu ini ada R kuadrat, sini ada R kuadrat. Kemudian yang konstanta kita tarik keluar, jadi sama dengan kaki. Lalu integral par phi 0 sampai 2pi. Kita perhatikan di sini tersisa integralnya hanya sin theta, hanya bergantung pada theta, maka integral ini bisa kita pisah ya. Yang satu terhadap par phi, kemudian yang satu terhadap theta. Sin theta d theta. Sehingga ini sama dengan kaki. Lalu ini berarti adalah par phi, dimasukkan batasnya par phi dari 0 sampai 2pi. Kemudian ini adalah berarti min cos theta, dimasukkan batasnya theta dari 0 sampai pi. Lalu kita lanjutkan ini kaki, lalu ini berarti adalah 2pi. Kemudian yang ini adalah saya tulis saja min cos pi adalah min 1. Lalu minus cos 0 1. Berarti sama dengan kaki 2pi ini plus 1, ini plus 1, 2, jadi ini 4pi. Jadi sama dengan 4pi. Nah, kalau K-nya saya tulis sebagai 1/4pi epsilon 0 kalikan Q kalikan 4pi ini ya. Berarti sama dengan Q per epsilon 0. Ya, jadi kita punya persamaan bahwa integral E dot dA tadi pada permukaan bola berjejari, permukaan bola berjejari R ini sama dengan Q per epsilon 0. Jadi seolah-olah dengan menghitung flux yang menembusi permukaan bola ini, kita akan mengetahui seberapa banyak muatan yang ada di dalam permukaan tersebut. Nah, kalau kita perhatikan tadi, kita melakukan integrasi pada permukaan bola berjejari R. Nah, padahal dalam proses perhitungannya di sini tidak ada variabel R yang tersisa di bagian akhir ya, tidak berkontribusi dalam perhitungan karena apa, di sini ada R kuadrat, di sini di atasnya juga ada R kuadrat. Mereka saling menghilangkan. Sehingga simpulannya tanpa perlu kita embel-embeli berjejari R pun juga mau jari-jarinya berapapun juga akan tetap ketemu Q per epsilon 0. Nah, kemudian bahkan ya kalau kita gunakan permukaannya tidak berbentuk bola pun, maka proses ini juga tetap akan menghasilkan Q per epsilon 0 juga.
Ya, tapi tidak kita buktikan ya, langsung kita terima saja agar bisa langsung cepat ya. Jadi ternyata bentuk permukaan seperti apapun, hasil integrasinya juga tetap Q per epsilon 0. Jadi saya tidak perlu lagi menuliskan tambahan apa bentuk permukaannya. Nah, maka sekarang bagaimana kalau ada beberapa muatan yang lain? Jadi mulai dari Q1 sampai Qn, misalnya ini Q1 nanti sampai Qn misalkan. Maka kita tahu bahwa E total yang melintasi permukaan yang melingkupi seluruh muatan ini sama dengan E1 ditambah terus sampai En. Atau kita tulis saja begini, EI dari 1 sampai N. Sehingga integral E dA akan menjadi integral sigma EI I dari 1 sampai N dot dA. Kemudian ini dapat kita keluarkan dari integral sigmanya ya. Jadi seperti ini kita dapati EI dot dA I dari 1 sampai N. Nah, padahal ini seolah-olah kita menghitung flux yang muncul atau ditimbulkan oleh muatan QI ya. Kalau ini I-nya sama 1 berarti seolah-olah ditimbulkan oleh muatan Q1 saja untuk tiap-tiap I-nya ya. Maka yang akan kita dapatkan dari setiap I, integral setiap I di sini adalah I dari 1 sampai N. Yang kita dapatkan tentunya adalah QI dibagi epsilon 0. Nah, kemudian karena epsilon 0 itu bisa kita keluarkan dari sigma ini, maka kita punya 1 per epsilon 0 sigma I dari 1 sampai N QI. Nah, ini akan kita gantikan sebagai 1 per epsilon 0, kita gantikan sebagai Q enclosed ya. Enclosed itu terlingkupi. Jadi yang kita dapatkan adalah muatan total yang terlingkupi oleh permukaan integrasinya tadi. Begitu ya. Sehingga kita akan tuliskan sekarang bahwa ini sama dengan Q enclosed per epsilon 0. Kita punya rumus semacam ini ya. Oke. Nah, perhitungan kita ini atau rumus ini itu akan menjadi senjata yang sangat ampuh ya untuk menyelesaikan problem penghitungan medan listrik yang ditimbulkan oleh suatu distribusi muatan. Karena kadang kita kalau menggunakan langsung penghitungan medan listrik dengan misalkan kalau distribusinya kontinu berarti E sama dengan integral dan seterusnya, itu kadang perhitungannya menjadi sangat rumit. Tapi kalau kita bisa temukan simetri dari permasalahan yang dihadapi, maka bisa jadi permasalahannya akan dapat diselesaikan secara lebih mudah dengan menggunakan hukum bentuk rumus ini, asalkan kita tepat dalam menggunakannya. Jadi penting di sini tidak cukup kita sekedar menggunakan rumus ini, tapi juga tepat dalam menggunakannya. Nanti akan kita bahas pada satu contoh ya. Nah, rumus ini kita kenal sebagai hukum Gauss ya, tapi dalam bentuk integral. Rumus ini kita sebut sebagai hukum Gauss dalam bentuk integral. Dan kita sekarang akan turunkan bentuk diferensial dari hukum Gauss-nya ya. Sekarang ini saya hapus dulu. Kita akan menggunakan teorema divergensi. E dot dA itu sama dengan integral, kalau ini meliputi suatu permukaan S, maka sekarang itu dapat kita tuliskan sama dengan integral divergensinya dari E d tau. Ya, ini meliputi permukaan, meliputi volume V. Nah, perhatikan di sini. Inilah yang disebut sebagai teorema divergensi.
ya, berlaku untuk medan listrik berlaku untuk medan vektor A misalkan, maka di sini medan vektor A. Nah, sekarang kita terapkan pada medan vektor E, yaitu medan listrik. Pembahasan tentang teorema divergensi bisa Anda temukan lagi di materi matematika untuk fisika ya, atau di bukunya BOAS juga. Nah, sekarang kita perhatikan, sebelah kiri ini adalah integral permukaan, sebelah kanan adalah integral volume. Kok bisa sama? Volumenya yang mana, permukaan yang mana? Nah, perlu diketahui di sini bahwa volume yang dimaksud di sini adalah volume yang dilingkupi oleh permukaan S. Ya. Maka sekarang coba kita terapkan. Sebelah kiri ini tentunya adalah, kalau kita gunakan ini berarti dia adalah Q enclosed dibagi dengan epsilon 0. Sebelah kanan adalah integral volume nabla dot E d tau. Nah, kemudian Q enclosed sendiri bisa kita cari dari integral rho, katakanlah begini, lalu d tau dibagi dengan 1 per epsilon, atau 1 per epsilonnya saya taruh di bawah sini. Oke, meliputi volume yang sama dengan volume ini, ya, tentunya sama dengan volume ini. Ini kita tuliskan. Ini saya kurung aja. Oke. Nah, perhatikan di sini sekarang. Karena dalam teorema divergensi ini kita boleh menggunakan permukaan yang seperti apapun sehingga volumenya menyesuaikan itu, maka artinya apa? Ini juga berlaku untuk ya volume apapun ya, dengan catatan permukaannya nanti menyesuaikan. Sehingga di sini karena persamaan ini berlaku untuk sembarang volume, itu artinya integrannya ini dengan ini adalah dua hal yang sebenarnya sama, yaitu sehingga kita bisa tuliskan divergensi E sama dengan rho per epsilon 0. Ya, jadi inilah bentuk divergensi dari hukum Gauss ya. Kalau ini adalah hukum Gauss versi integral, maka ini adalah hukum Gauss versi diferensial ya, versi diferensial. Gitu. Ya, versi diferensial. Jadi sampai di sini sudah kita dapatkan bentuk hukum Gauss versi integral maupun versi diferensial, dan kita akan coba terapkan pada suatu kasus untuk melihat seberapa powerfulnya hukum Gauss ini untuk menyelesaikan permasalahan. Baik, ini akan kita hapus dulu ya. Nah, sekarang kita akan selesaikan permasalahan ini, yaitu andaikan kita punya muatan yang berbentuk bola pejal, kemudian jejari bolanya adalah A. Lalu kita diminta, dan rapat muatannya seragam ya. Kita diminta menghitung medan listrik pada titik yang berjarak R dari pusat bolanya, pusat muatan sumbernya ini. Nah, sekarang kalau kita perhatikan di sini, misalkan kita tinjau suatu elemen muatan dq di sini, maka sumbangan dia untuk medan listriknya adalah, kita tarik garis lurus, katakanlah ke sana. Dan dia tentunya dapat kita urai menjadi komponen yang arah radial dan arah ini ya, menyinggung permukaan bola ini ya. Jadi ada komponen radial dan komponen singgungnya ini. Nah, kemudian kalau kita tinjau yang di wilayah sini berseberangan dengan ini, maka sumbangannya tentunya adalah ke arah sana. Yang kalau kita urai komponennya
yang radial akan sama panjang dengan ini, sementara yang singgung akan berlawanan arah ke sini. Sehingga nanti ketika dijumlahkan, yang komponen singgung akan saling menghilangkan. Nah, dengan analisa sederhana seperti ini, maka dapat kita simpulkan bahwa pada titik-titik di permukaan bola berjejari R ini, medan listriknya akan berarah ke radial, ya, tegak lurus pada permukaan si bola ini. Karena komponen singgungnya itu sudah hilang, sudah lenyap karena mereka saling menghilangkan. Oleh karena itu, karena kuat medan itu bergantung kepada jaraknya, ya, pada jarak dari muatan sumber, sementara pada titik-titik di permukaan ini jaraknya sama semua, kita dapat simpulkan bahwa kuat medan atau besar nilai medan di setiap titik pada permukaan bola ini akan sama nilainya, ya. Sehingga kalau kita lakukan integrasi E dot dA yang ini kita kerjakan di permukaan bola berjejari R, maka yang kita dapatkan adalah pertama, E ini akan kita tuliskan sebagai besarnya R lalu dikalikan vektor satuannya. Vektor satuannya kemana? Ya, di setiap titik kita pasti akan dapatkan vektor satuannya adalah jadi vektor satuannya tentunya adalah ke arah radial, ya. Di titik sini juga sama, nanti besarnya tetap sama dengan yang ini, vektor satuannya vektor radial. Jadi ke arah sana ini R OP, ke arah sini juga kan R OP, dan seterusnya, ya. Namanya vektor arah radial kan dia berangkat dari pusat lalu menjauh, ya. Nah, maka sekarang ini dapat kita tuliskan sebagai R topi dot. Kemudian DA tentunya adalah elemen permukaan, elemen luasan di permukaan bola ini. Dan vektor satuannya kemana? Ya tentunya juga ke arah radial, ya. Dalam permukaan bola, vektor satuannya ini adalah ke arah radial. Maka kita tuliskan sekarang besarnya DA dikalikan R topi. Nah, sehingga karena ini sudah konstanta, kita tarik saja keluar dari integral ini, ya, nilainya kan tetap di setiap titik pada permukaan integrasi ini. Kemudian R dot R sudah 1, kemudian DA ini akan saya tuliskan sebagai besarnya DA akan saya tuliskan seperti ini tanpa ada panah dan nilai mutlak, ya, tanda mutlak itu. Nah, ini adalah integrasi di permukaan bola berjejari R. Permukaan bola berjejari R. Padahal integral ini tidak lain adalah kita akan menghitung luas permukaan bola yang berjejari R, ya. Sehingga kita tidak perlu lagi repot-repot menghitung proses integrasi di sini. Cukup langsung kita tuliskan saja rumus luas permukaan bola yang berjejari R, yaitu 4pi R kuadrat. Oke. Nah, kemudian padahal menurut hukum Gauss tadi integral ini akan sama dengan muatan total Q enclosed dibagi dengan epsilon 0. Oke. Sementara Q enclosed-nya adalah Q total ini, ya. Kita tuliskan Q enclosed-nya sebagai Q total. Q kecil ini, ya. Gitu. Jadi sekarang kita punya besarnya E itu adalah 4 atau ya 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat. Lalu kalau kita tulis lengkap dalam vektornya, notasi vektornya berarti ini adalah 1/4pi epsilon 0 Q per R kuadrat R topi, ya. Bagaimana bentuk ini? Kita tuliskan seperti ini sekarang. Oke. Jadi perhatikan ini yang kita dapatkan, ternyata medan listrik
di titik yang berjarak R dari pusat pusat bola bermuatan ini adalah sama dengan ini. Seolah-olah ini medan yang ditimbulkan oleh satu buah muatan titik yang terletak di pusat sini, ya, seolah-olah seperti itu. Dan ingat tadi analisa kita bahwa medan listriknya hanya akan mengarah ke R topik ini karena tadi komponen singgungnya itu akan saling menghilangkan. Kenapa bisa begitu? Karena dalam permasalahan yang dibahas rapat muatannya seragam, sehingga kalau kita ambil secuplik deki di sini akan sama dengan secuplik deki di sini, dan setiap deki nanti nilainya akan sama. Nah, sehingga bisa dilihat di sini sekarang bahwa kita telah mempermudah pekerjaan kita, ya, dengan memanfaatkan hukum Gauss. Perhatikan tadi di sini tidak ada proses integrasi bahkan yang kita lakukan. Karena apa? Sampai di sini kita cukup langsung tuliskan saja bentuk rumus untuk luas permukaan ini, ya. Nah, kuncinya adalah apa dalam penggunaan hukum Gauss ini? Kuncinya adalah kita harus pertama mempelajari dulu simetri dari sistem yang kita bahas. Dalam hal ini muatan sumbernya, karena dia berbentuk bola dan seragam, maka simetrinya terlihat merupakan simetri bola, sehingga kita memilih untuk membentuk permukaan integrasinya itu berbentuk permukaan bola. Karena apa? Kalau kita bentuk seperti ini, maka pada setiap titik di permukaan bola ini besarnya medan listriknya akan konstan, ya, besarnya akan konstan. Sehingga karena dia konstan, kita bisa keluarkan dari integral. Ini kata kuncinya, ya. Dia bisa kita keluarkan dari integral, sehingga kita cukup mengerjakan penghitungan luasan permukaan saja. Ya. Nah, permukaan ini disebut sebagai permukaan Gauss, ya. Permukaan Gauss. Jadi, sebagaimana tadi sudah disebutkan, bahwa hukum Gauss ini merupakan suatu alat yang canggih, tetapi penggunaannya tidak akan terlalu bermanfaat banyak kalau kita tidak tepat dalam menerapkannya, dalam menggunakannya, ya. Bagaimana caranya biar tepat? Tadi, pelajari simetri dari permasalahan yang kita bahas, lalu kita tentukan permukaan Gauss yang tepat sesuai dengan simetrinya muatan tadi. Lalu kita mulai lakukan proses yang intinya apa? Kalau kita bisa tarik medan listriknya keluar dari integral, maka permasalahan akan menjadi lebih mudah. Kenapa kita bisa tarik? Karena pada permukaan Gauss tadi nilai medan listriknya sama, ya, besarnya itu sama. Ya, jadi itu yang bisa kita manfaatkan dari hukum Gauss untuk mempermudah penyelesaian masalah-masalah terkait dengan medan listrik yang ditimbulkan oleh suatu distribusi muatan. Baik, pembahasan kali ini saya cukupkan sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.